Oke, kita akan masuk ke subbab yang pertama, yaitu mengenal teorema Pythagoras. Nah, sebelum kita masuk ke soal-soal tentang teorema Pythagoras atau mengenal teorema Pythagoras, kita bahas dulu nih rumusnya. Nah, jadi kita mengingat kembali bahwa teorema Pythagoras itu apa bunyinya? Nah, bunyinya adalah kuadrat sisi miring suatu segitiga siku-siku sama dengan jumlah kuadrat sisi-sisi yang lainnya. Nah, sisi miring itu yang mana? Nih, yaitu teorema Pythagoras ini berlaku untuk segitiga siku-siku. Nah, jadi sisi miring itu yang mana? Sisi miring itu yang ini. Nama lainnya adalah hipotenusa. Nah, sisi miring ini kita misalkan dengan sisi C. Sisi yang lainnya ada A dan B. Nah, bunyinya sendiri yang tadi udah. Sekarang rumusnya. Rumusnya adalah C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Itu kalau misalnya yang ditanya adalah sisi miringnya. Nah, kalau misalnya yang ditanya adalah sisi-sisi lainnya, bisa sisi A atau sisi B. Nah, rumusnya tinggal diturunkan. Nah, kalau mencari A-nya, sisi A berarti A kuadrat sama dengan C kuadrat dikurang dengan B kuadrat. Nah, kalau mau mencari sisi yang B-nya, tinggal di hampir sama. Nah, kalau mencari sisi B berarti rumusnya adalah B kuadrat sama dengan C kuadrat dikurang A kuadrat. Nah, ini kalau misalnya nama sisinya itu adalah A, B, C. Jadi ini hanya permisalan, bisa pakai huruf yang lainnya. Nah, Ustazah punya di bawahnya. Nih, di bawahnya itu segitiga siku-siku juga, tapi diganti nih hurufnya. Nah, hurufnya menjadi KLM. Kalau hurufnya seperti ini, jadi rumusnya bagaimana Ustazah? Nah, rumusnya jadi berubah, tergantung mengikuti dari hurufnya. Kalau yang segitiga yang kedua, berarti rumusnya menjadi apa? Sisi miring kuadrat. Nih, berarti M kuadrat mencari M. Sisi M berarti M kuadrat sama dengan K kuadrat ditambah L kuadrat. Jangan salah ya, jangan pakai A, B lagi karena kita di sini udah pakai KLM. Ya, kalau mau mencari sisi K-nya berarti K kuadrat sama dengan M kuadrat dikurang dengan L kuadrat. Nah, kalau mau mencari sisi L-nya berarti L kuadrat sama dengan M kuadrat dikurang K kuadrat. Itu dia mengingat kembali rumus tentang teorema Pythagoras. Nah, kemudian kita masuk ke soalnya. Nah, jadi tentang mengenal teorema Pythagoras itu kita akan bahas dulu nih soal halaman 45 nomor 9 dan 10. Nanti ada juga nih soal nomor 17. Tapi sekarang kita bahas dulu soal nomor 9 dan nomor 10. Nah, sekarang silakan diperhatikan baik-baik ya. Oke, nomor 9. Bunyi soalnya adalah suatu segitiga siku-siku memiliki panjang hipotenusa 17 cm dan panjang salah satu sisi tegaknya adalah 15 cm. Panjang sisi tegak lainnya adalah. Nah, gimana nih cara menjawabnya? Nah, cara menjawabnya seperti ini. Jadi, untuk memudahkan kita menjawab, kita harus buat dulu nih sketsa segitiganya. Nah, kita buat nih segitiga siku-siku, berarti kita menggambar suatu segitiga siku-siku. Nah, kemudian apa ceritanya? Panjang hipotenusa. Nah, kita tahu bahwa hipotenusa itu adalah sisi miring. Nah, sisi miringnya yang mana? Nih, sisi yang ini nih, sisi miring. Berarti di sini kita buat 17 cm. Nah, kemudian panjang salah satu sisi tegaknya adalah 15 cm. Jadi, salah satu sisi tegaknya itu bisa yang ini atau yang ini. Nah, di sini Ustazah mau taruh yang di sini, di sisi yang ini. Nah, berarti 15 cm. Oke, yang ditanya adalah panjang sisi tegak lainnya. Berarti yang ditanya adalah sisi yang satu lagi. Nah, untuk memudahkan kita menjawab, Ustazah di sini memisalkan. Nah, jadi sisi yang ini Ustazah misalkan dengan huruf C. Sisi yang ini dengan B, sisi yang ini dengan A. Berarti sekarang yang ditanya adalah sisi B-nya. Nah, kalau mencari sisi B berarti rumusnya apa? Yang tadi. Nah, kalau mencari sisi B berarti kita pakai rumus yang ini. Nah, berarti rumusnya adalah
B kuadrat sama dengan C kuadrat dikurang A kuadrat. Jadi sisi miringnya dikurang dengan yang sisi tegaknya. Nah, masukkan ke rumusnya. Berarti B kuadrat sama dengan C-nya berapa? 17 dikuadratkan. Dikurang A-nya berapa? 15 dikuadratkan. Nah, sekarang lanjut. B kuadrat sama dengan 17 dikuadratkan berapa? 289. Nah, kemudian 15 dikuadratkan. Berapa hasilnya? 225. Jadi, B kuadratnya sama dengan 289 dikurang dengan 225, hasilnya adalah 64. Oke, kemudian, nah sekarang yang kita cari adalah sisi B-nya aja. Nah, sekarang kita punya B kuadrat sama dengan 64. Berarti kalau mau mencari B-nya aja, nah 64 ini kita tarik akar untuk menghilangkan si kuadratnya. Nah, kemudian B sama dengan akar dari 64. Akar dari 64 berapa? 8. Nah, untuk mengingat kembali, gimana sih mencari akar? Nah, jadi hasil akar di sini, akar 64 itu berapa? Itu merupakan hasil dari kuadrat suatu bilangan. Nah, bilangan yang dikuadratkan yang hasilnya 64, bilangan berapa? Nah, bilangan 8. 8 dikuadratkan adalah 64. Jadi, akar 64 adalah 8. Jadi, kuadrat dan akar itu saling berkaitan. Kalau misalnya Ustazah punya nih, akar 81 sama dengan berapa? Nah, jadi 81 ini adalah hasil dari kuadrat suatu bilangan. Bilangan berapa yang kalau dikuadratkan hasilnya 81? Bilangan 9. Oke, berarti akar dari 81 adalah 9. Nah, begitu. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa panjang sisi tegak lainnya adalah 8 cm. Nah, di buku paketnya coba dilihat. Nah, itu adalah option yang B. Oke. Nah, kita lanjut ke nomor 10. Nah, nomor 10 di sini soalnya apa? Nomor 10 soalnya panjang hipotenusa dan tinggi suatu segitiga siku-siku berturut-turut adalah 25 cm dan 24 cm. Keliling segitiga tersebut adalah, nah, karena ini berkaitan dengan segitiga siku-siku, berarti kita masih pakai konsep teorema Pitagoras. Nah, gimana caranya? Nih, untuk memudahkan, kita juga sama seperti soal nomor 9 tadi. Kita buat sketsanya, sketsa segitiganya. Nah, ini dia sketsa segitiganya. Segitiga siku-siku, ini dia. Nah, apa ceritanya? Panjang hipotenusa. Nah, hipotenusa tadi apa? Sisi miring. Sisi miringnya berapa? 25 cm. Berarti sisi miring kita buat 25 cm. Nah, kemudian apa cerita lagi? Dan tinggi suatu segitiga. Tingginya, tinggi segitiga itu yang mana? Yang ini atau yang ini? Ya, yang ini. Ini namanya tinggi, yang ini namanya alas. Nah, tingginya berapa? 24 cm. Nah, di sini kita buat 24 cm. Nah, untuk mencari keliling segitiga, kita tengok lagi nih. Keliling segitiga, rumusnya apa? Keliling segitiga itu adalah jumlah dari semua sisi-sisinya. Nah, sisi A, sisi B, tambah sisi C itu dijumlahkan. Nah, ini bisa pakai huruf apa aja, terserah. Ini hanya permisalan aja. Nah, karena keliling segitiga itu rumusnya A tambah B tambah C. Nah, di sini kita baru punya nih. Oh iya, Ustazah misalkan lagi nih. Nah, Ustazah misalkan yang sisi miring itu kita Ustazah misalkan dengan C, sisi tegaknya atau tingginya kita misalkan dengan A, berarti alas segitiga atau sisi yang lainnya kita misalkan dengan B. Nah, karena rumus keliling itu adalah A tambah B tambah C, sekarang semua sisinya udah ada belum panjangnya? Nah, belum kan? Sisi apa yang belum ketemu? Adalah sisi B. Berarti kita sekarang tugasnya adalah mencari sisi B. Nah, mencari sisi B gimana rumusnya? Nah, coba kita review lagi. Oh, sama ternyata dengan yang nomor 9. Nah, mencari sisi B, rumusnya adalah B kuadrat sama dengan C kuadrat dikurang A kuadrat. Nah, berarti B kuadrat sama dengan C-nya berapa? 25 kuadrat dikurang
A kuadrat. A-nya 24, berarti 24 kuadrat. Berarti B kuadrat sama dengan 25 dikuadratkan. Hasilnya 625. Nah, kemudian 24 dikuadratkan. Hasilnya 576. Nah, kemudian B kuadrat sama dengan 625 dikurang 576. Hasilnya adalah 49. Nah, kemudian kita hanya membutuhkan B-nya, bukan B kuadrat. Jadi, gimana menghilangkan kuadratnya? Nah, berarti kalau kita mau B-nya aja, berarti B sama dengan 49 diakarkan. Nah, B sama dengan akar dari 49. Berarti B-nya sama dengan akar 49 berapa? 7. Nah, berarti sekarang udah dapat semua panjang sisi-sisinya? Sudah. Nah, berarti kita bisa langsung masuk ke rumus keliling segitiga. Nah, jadi keliling segitiganya sama dengan A tambah B tambah C. Nah, tinggal masukkan aja nilainya. Sekarang A-nya berapa? 24 cm. Ditambah B. B-nya berapa? 7 cm. Nah, sisi C-nya berapa? 25 cm. Berarti keliling segitiganya adalah 25 ditambah 7 ditambah 24 ditambah 7 ditambah 25. Hasilnya adalah 56 cm. Jadi keliling segitiganya adalah 56 cm. Paham kan?